Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Tema kita pagi hari ini adalah Generasi Z menagih tanggung jawab iklim bersama saya, Eva Tarigan. Saudara, generasi muda saat ini tumbuh di tengah kecemasan soal krisis iklim yang terus memburuk. Mereka menanggung beban atas keputusan ekonomi masa lalu yang menempatkan pertumbuhan di atas keberlanjutan. Merasakan suhu bumi yang semakin panas, polusi udara yang semakin pekat, bencana banjir yang semakin sering, kekeringan dan kerusakan lingkungan, serta dampak sosial lainnya. Riset dari Climate Rangers terhadap 382 responden Gen Z di Jakarta menunjukkan sebenarnya tuh anak muda tuh sadar apa yang mereka rasakan saat ini adalah dampak perubahan iklim. Namun, sebagian besar atau hampir lebih dari 95% dari mereka memandang krisis iklim hanya sebatas cuaca ekstrem. Sebenarnya, seperti apa sih dampak krisis iklim bagi generasi muda? Apa saja tuntutan generasi muda terhadap krisis iklim yang terjadi saat ini? Dan apa yang harus dilakukan negara dalam melindungi generasi muda dari krisis iklim? Kita akan perbincangkan masalah ini lebih jauh lagi dan Anda bisa ikut bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181 atau juga bisa melalui live chat YouTube KBR Media atau mention ke Instagram @kbr.id. Perbincangan ini bisa Anda simak di 50 plus radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Anda juga bisa menyaksikan melalui live streaming via website kbr.id dan YouTube KBR Media. Dan saat ini bersama dengan saya sudah terhubung melalui line Zoom dua narasumber kita, yaitu Kak Dina Rida dari Kata Indonesia dan Kak Elsie Gracia dari Yayasan Pikul. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Aduh, senang sekali nih kalau ngobrol sama-sama Gen Z nih, kayak berasa ketemu rekan sebaya kaula muda gitu ya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol yang pasti ya. Udah siap ini untuk menumpahkan unek-uneknya ya Kak Dina, Kak Elsie ya. Kita tanya-tanya ini gimana sih isi hatinya Gen Z. Tapi untuk Anda saudara, perbincangan kali ini kami hadirkan juga untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025. Dan talkshow ini sendiri juga bagian dari diskusi 2 mingguan Nexus 3 Krisis Planet yang digelar oleh Koalisi Jaskop menjelang konferensi tingkat tinggi COP30 yang akan berlangsung di Brazil. Namun, sebelum kita masuk ke diskusi kita pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan ataupun mendengarkan cuplikan video dari Febriani Nainggolan selaku Campaign and Communication Staff Climate dari Climate Rangers. Mari kita saksikan video berikut ini. Jadi yang tadi sempat aku sampaikan hasil dari laporan Climate Rangers Jakarta, 99,5% itu menganggap bahwa dampak dari perubahan iklim itu adalah cuaca ekstrim. Nah, ini mungkin sambil menjawab pertanyaan dari kakak tadi, bahwa ini adalah grafik di mana kalau misalnya nih kebijakan iklim yang dilahirkan saat ini, yang dibuat saat ini, itu tidak dilakukan secara ambisius ataupun tidak dilakukan secara serius gitu, masih mementingkan egoisme masing-masing, maka setiap generasi puluhan tahun ke depan, 70 atau ratusan tahun ke depan, itu tingkat suhu iklim itu semakin meningkat dan juga emisi juga semakin meningkat, sehingga apa yang kita rasakan hari ini, generasi yang kita rasakan hari ini nih, dampak dari iklim itu di tahun yang akan datang, puluhan ratusan tahun yang akan datang mengalami dampak yang lebih ekstrim gitu. Dan juga yang di tahun dulu belum tentu suhu iklim yang di dulu, orang tua dulu, kakek nenek dahulu itu juga beda sama yang kita rasakan saat ini. Dan ini adalah dampak-dampak
nyata sebenarnya dari laporan ini menyatakan bahwa dampak krisis iklim itu sangat kompleks gitu, bukan hanya masalah di ekologi saja, tapi banyak faktornya, bisa ke kesehatan gitu. Contohnya kayak terjadinya penyakit menular, terus itu ke kesehatan mental juga, apalagi kayak saat ini kalau teman-teman rasakan cuaca lagi nggak menentu gitu, panas banget kemarin beberapa hari ini, terus bisa yang tiba-tiba mendung hujan, padahal pokoknya musimnya udah nggak karuan gitu. Itu adalah salah satu dampak dari krisis iklim itu sendiri dan mengganggu kesehatan mental. Apalagi kalau misalnya ngomongin mental gitu, itu lekat banget sama Gen Z gitu kan. Gen Z kayak apa, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health gitu. Nah, tapi di samping itu juga dampak krisis iklim pun sebenarnya juga kena ke sektor-sektor lain seperti pangan gitu. Di mana para petani juga bisa mengalami gagal panen sehingga sistem ketahanan pangan kita pun terganggu. Lalu para peternak hewan-hewan mereka itu juga bisa musnah akibat cuaca yang tidak menentu, dan juga beberapa sektor-sektor lainnya gitu, kayak kalau misalnya mengalami banjir rob itu juga akhirnya bisa merusak fasilitas umum yang ada ataupun fasilitas-fasilitas kita yang ada, dan itu bisa meningkatkan kerugian ekonomi juga. Jadi sebenarnya sangat kompleks gitu, bukan hanya di sisi ekologi tapi di banyak faktor. Oke, kalau kita dengarkan rasanya sangat menyeramkan apa yang akan terjadi beberapa puluh dan beberapa ratus tahun kemudian kalau seandainya tidak ada gerakan ataupun sesuatu yang bisa kita lakukan untuk ke depannya. Dan mungkin ini untuk kedua narasumber saya, mungkin saya ke Kak Dina dulu kali ya. Menurut Kak Dina nih, dampak ekstrim apa sih sebenarnya yang paling dirasakan sama generasi muda saat ini? Dan bagaimana sih hal ini menciptakan ketidakadilan iklim antar generasi yang perlu ditagih pada pemerintah? Ayo Kak Dina, silakan. Oke, makasih banget Kak Eva. Jadi sebenarnya tadi udah sempat juga dipaparkan dari video yang dipaparkan sama teman-teman dari Climate Rangers ya. Kalau misalkan mungkin generasi muda sekarang itu akan menghadapi lebih banyak fenomena-fenomena gitu yang berkaitan dengan cuaca ekstrim gitu, misalkan kekeringan yang ekstrim, yang panjang gitu, atau mungkin hujan yang ekstrim yang bisa mengakibatkan banjir juga gitu. Tapi sebenarnya untuk yang berkaitan dengan dampak dari krisis iklim itu juga berkaitan dengan krisis sosial gitu. Jadi dari hal-hal yang tadi dipaparkan gitu, dampak dari krisis iklim itu sangat berkaitan erat dengan sektor-sektor yang lain gitu. Misalkan tadi udah disebutin juga di video sebelumnya kayak sektor kesehatan gitu, terus ada sektor pangan juga, pendidikan, terus bagaimana hal itu juga akan sangat berkaitan erat dengan sektor-sektor yang terkait dengan pekerjaan gitu, khususnya yang ada di Tapah gitu. Dan hal ini juga sangat berkaitan dengan generasi muda, terkhusus bagaimana generasi muda yang ada di rural atau di kampung gitu. Itu akan berdampak besar gitu, karena misalkan di satu keluarga gitu yang tinggal di kampung yang masih mengaitkan kebutuhan hidup mereka dengan sumber kekayaan alam di sekitar, akhirnya harus gitu terpaksa untuk mengemban dampak dari krisis iklim yang sebenarnya mungkin mereka itu nggak berkontribusi besar dalam hal itu gitu untuk mengakibatkan akumulasi besar dari emisi yang terjadi dari dampak misalkan kekeringan gitu, misalkan atau misalkan dari kegiatan-kegiatan yang eksploitatif gitu kan, itu akan sangat berdampak gitu. Terus habis itu yang berkaitan dengan generasi muda nanti ke depannya itu juga tadi disebutin sebenarnya gimana kekeringan atau terus dampak dari cuaca ekstrim kayak mungkin hujan itu akan sangat berdampak lebih banyak dan lebih sering gitu di generasi muda gitu. Lebih kayak sekarang juga udah kerasa gitu kan ya, gimana cuaca itu udah nggak menentu gitu. Dan yang ngerasain kita ini sendiri, generasi muda, dan ini akar dari generasi-generasi sebelumnya yang akhirnya tuh mereka tuh melahirkan sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada generasi-generasi kita yang sekarang kita merasakan lebih banyak gitu. Okay. Gimana kebijakan-kebijakan yang berpihak ke hal-hal yang lebih ekstraktif gitu. Oke, makasih Kak Dina. Nah kalau menurut Kak Elsie sendiri seperti apa nih tanggapannya? Oke, kalau menurut aku ya, aku kan
tinggal dan besar di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur, dampak iklim yang paling parah kita rasakan itu pada saat badai Seroja di tahun 2021 itu kan merusak perahu nelayan banyak, merusak rumah-rumah, semua merusak memporak-porandakan Kota Kupang lah ya, itu paling parah. Dan itu secara langsung itu mempengaruhi pendapatan petani, nelayan tidak bisa melaut karena perahunya rusak. Dan ini berdampak ke keluarga mereka kehilangan mata pencarian. Berdampak juga ke anak-anak mereka itu terhambat untuk mendapatkan nutrisi yang layak. Berdampak juga ke ekonomi keluarga, ke pendidikan anak-anaknya. Jadi anak-anak muda, orang-orang muda yang rusak perahunya, mereka harus putar otak untuk mencari pekerjaan baru ini, dan kemudian agak susah untuk mendapatkan pekerjaan baru tanpa skill yang ada, dan akhirnya mereka dibayar upah murah, dan ini justru semakin memperlebar ketimpangan yang ada, ketidakadilan yang ada gitu, dan kemiskinan struktural itu tidak nyata dan memang diperparah dengan dampak krisis iklim. Kemudian ada juga teman saya dulu, dia bekerja sebagai seorang barista di Kota Kupang, Seroja kan, terus kafenya rusak. Akhirnya dia diberhentikan kerja selama 2 bulan menganggur di rumah gitu. Lalu yang paling aku takutkan itu adalah penelitian terbaru. Saya juga sempat ngobrol sama yang tulis buku namanya Ensiklopedia Umabokolo. Itu ternyata krisis iklim itu juga mempengaruhi kehilangan bahasa, kehilangan budaya gitu. Jadi dia menulis bahwa di Pulau Sumba, di Kodi itu kan ada beberapa tanaman yang mereka tuh punya bahasa lokalnya sendiri kan. Jadi tanaman-tanaman itu tuh digunakan untuk membangun rumah besar, rumah adat. Dan karena krisis iklim itu mengancam kehidupan tanaman ini, dan tanaman ini tuh akhirnya sekarang tuh susah didapat. Dan masyarakat adat di sana mulai menggunakan bahan-bahan modern. Nah, menurut aku ini adalah salah satu dampak yang paling sulit untuk digantikan dengan apapun. Jadi orang-orang muda akan kehilangan identitas dan budaya. Mereka nanti akan lupa bahwa tanaman-tanaman ini yang tanaman-tanaman tertentu yang digunakan dalam ritual adat, yang digunakan dalam budaya gitu, dalam pembangunan rumah adat gitu. Jadi menurut aku tidak hanya berdampak kepada ekonomi, kesehatan, tapi juga berdampak kepada hilangnya budaya-budaya dan ritual adat yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun gitu. Dan ya seperti yang tadi sudah dijelaskan dari Febri juga tadi bahwa menyebabkan dampak psikologis ya, karena trauma kami yang di Kupang masih sampai sekarang itu sejak Seroja, karena kalau kita dengar angin sedikit saja itu kami sangat takut gitu. Apalagi sekarang aku dengar lagi kembali ke berita BMKG kemarin, potensi badai Seroja itu akan terulang lagi. Dan ini gimana nih, kita harus ngapain? Jadi waktu pertama kali itu kami bingung semua, pemerintah juga bingung karena itu waktu itu kan pertama kali badai yang sangat besar kan. Nah, ini udah prediksi nih, udah wanti-wanti sama BMKG nih, kira-kira pemerintah mau ngapain, ayo gitu. Ternyata lebih kompleks dan lebih banyak lagi yang harus difikirkan tentang krisis iklim ini ya. Tapi mungkin ke Kak Elsie nih, keadilan iklim seperti apa sih yang diinginkan oleh generasi muda? Mungkin Kak Elsie dan Kak Dina bisa mewakili ini ya. Keadilan iklim seperti apa nih? Mungkin boleh Kak Elsie dulu. Keadilan iklim, kami mungkin aku lebih menekankan kepada jaminan keadilan prosedural yang cenderung kalau orang tuh ya, kalau biasanya kalau ada acara-acara kayak pemerintahan, diskusi gitu, mereka tuh cenderung mengundang orang muda tuh sebagai formalitas saja atau biasa dikenal dengan tokenisme gitu. Jadi menurut aku pelibatan orang muda ini harus dijamin secara hukum dan sistematis. Jadi bukan hanya mengundang orang muda sebagai formalitas, tetapi harus bisa melampaui itu. Kemudian juga pemerintah juga harus mampu menyediakan akses yang terbuka dan transparan. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah itu
harus berbasis komunitas. Jadi harus beralih dari proyek-proyek skala besar yang destruktif itu menuju pengakuan ke subjek-subjek yang terdampak krisis iklim gitu kan. Oke, mungkin Kak Dina sedikit sebelum kita masuk ke break, kira-kira keadilan iklim seperti apa yang Kak Dina inginkan untuk saat ini? Oke, tapi suatu hal perlu disadari kalau misalkan orang-orang muda itu punya banyak latar belakang dan juga layer-layer yang berbeda gitu. Yeah. Kalau misalkan, dan itu nggak bisa disamaratakan apa tantangan yang dihadapi di setiap orang muda gitu. Betul. Tapi bagiku gitu, untuk keadilan iklim menurutku sebagai orang muda yang tinggal di urban dan juga cukup banyak bersinggungan dengan isu-isu hak masyarakat adat dan tanah gitu, hal yang paling penting gitu untuk mewujudkan keadilan iklim itu adalah bagaimana pemerintah itu menyadari kalau misalkan ataupun generasi-generasi senior yang sekarang ada duduk di bangku pembuat kebijakan itu mereka harus sadar kalau misalkan kehidupan sekarang itu adalah kehidupan yang nanti akan generasi muda jalani gitu. Oke. Dan perlu adanya pelibatan itu penting gitu. Dan juga gimana caranya membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada orang muda dan juga generasi-generasi marginal lainnya gitu yang akhirnya itu akan sangat berdampak kepada mereka ketimbang dengan orang-orang lain yang mungkin tidak di luar dari kelompok marginal itu sendiri gitu. Oke, thank you Kak Dina. Kayaknya ini akan lebih seru lagi kita ngobrolnya setelah jeda iklan berikut ini ya. Baiklah saudara, Ruang Publik akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia. Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya. Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita, mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang Publik membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik melalui saluran bebas pulsa 0800 140 3131. Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Aduh, gue sedih banget ya rasanya. Nggak tahu kenapa, kayak sedih banget gitu. Emang lo ngerasanya gimana? Ya pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu, kesana kemari. Terus pas lagi sedihnya itu dapetnya yang bener-bener sedih banget. Itu udah 2 hari begini terus. Oke, kita coba tanya Mbak Google ya. Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh. Ciri-ciri orang depresi. Gitu kali ya. Wah, nemu nih, ciri-cirinya sama banget kayak lo nih. Jadi, katanya nih, kalau lo sedih 2 hari itu... Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, gue Kevin di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kalian gak boleh loh diagnosa sendiri. Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya, yuk dengerin podcast Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id. KBR Prime, podcast for curious mind. Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop dan tema kita pada pagi hari ini, Generasi Z menagih tanggung jawab iklim. Sekali lagi saya mengajak Anda yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar bisa melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181. Bisa juga melalui live chat YouTube KBR Media atau mention ke Instagram @kbr.id. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita yang makin seru, saya yakin makin banyak lagi insight yang kita dapatkan dari Gen Z yang benar-benar keren yang hari ini jadi narasumber kita. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat dan mendengarkan kembali cuplikan video dari Febriana Nainggolan selaku Campaign and Communication Staff Climate dari Climate Rangers. Mari kita saksikan video berikut ini. Terus sebenarnya gimana pelibatan yang genuine dan strategis menurut orang-orang muda gitu, Gen Z? Ini ada 3 nih yang aku rangkum. Pertama, pelibatan secara bermakna. Nah, kalau dilihat tadi orang muda masih merasa itu tokenisme ya 62,4% tadi gitu. Di mana tidak dilibatkan secara bermakna. Kayak kita nih yang ngerasain dampaknya hari ini, kita yang ngerasain cuaca yang tidak menentu ataupun beberapa dampak krisis iklim lainnya, tapi kita tidak pernah dilibatkan secara bermakna, secara inklusif dalam pengambilan keputusan. Jadi kita hanya diundang, hanya sekedar diundang, datang ke konferensi, datang ke forum-forum, hanya kayak yang ngomong mungkin sebentar gitu ya, cuman 5 menit gitu, habis itu sesi foto-foto selesai. Ibaratnya kayak ya udah, yang penting kita udah libatkan orang muda gitu, hanya sekedar formalitas simbolis gitu, tapi tidak dilibatkan secara bermakna. Kita tidak dilibatkan mulai dari proses penyusunannya seperti apa namanya, poin-poin penting yang menurut kita itu harus ada tuh apa, itu tidak dilibatkan. Jadi pentingnya pelibatan secara bermakna di mana mengubah posisi dari tadi simbolik itu menjadi pengambilan keputusan. Terus yang kedua, redistribusi kekuasaan dan akses. Balik lagi kayak kita generasi muda itu sering dianggap tidak paham ya, ketika selalu dianggap sebelah mata gitu. Oh masih muda, oh masih anak-anak, tahu apa sih gitu kan. Padahal sebenarnya balik lagi tadi, kita yang tahu butuhnya apa, karena kita yang ngerasakan dampaknya itu sendiri. Jadi pentingnya redistribusi kekuasaan itu kayak kita memiliki posisi dan otoritas nyata untuk menentukan arah kebijakan itu sendiri. Terus redistribusi akses, orang muda juga masih sulit ya untuk masuk ke dalam sistem-sistem kayak misalnya masalah pendanaan gitu, kita masih kurang terinformasikan dengan inklusif. Terus itu juga bagaimana kita mau mendapatkan dokumen-dokumen kebijakan itu juga terkadang masih tidak transparan gitu. Dan yang terakhir, pengakuan terhadap kapasitas kolektif orang muda. Nah ini itu kayak banyak kan kita tuh orang muda memiliki komunitas, gerakan-gerakan aksi yang sering kita lakukan gitu, tapi itu jarang diakui gitu. Padahal itu tuh salah satu bentuk untuk sebenarnya itu bisa kok menjadikan itu sebagai perubahan yang lebih nyata gitu. Dan solusi-solusi yang lahir juga dari itu semua gitu. Contohnya nih, kita dari Climate Ranger sendiri juga membawa kampanye resolusi. Nah, apa kampanye resolusi itu? Itu contohnya kalau dari Climate Ranger sendiri itu ada di Cirebon dan juga ada di Bengkulu, itu mereka sudah melakukan instalasi PLTS di sekolah dan pesantren. Nah itu kan adalah salah satu contoh, salah satu best practice yang bisa dilakukan oleh banyak orang, termasuk pemerintah sendiri gitu. Nah kalau dari Jakarta sendiri kita mencoba mengadvokasikan ke pemerintah gitu, bagaimana supaya energi-energi yang kita pakai, khususnya di transportasi ya, kita fokusnya di transportasi kalau di Jakarta, itu bisa berasal dari energi terbarukan gitu. Mungkin kayak misalnya dilihat saat ini banyak nih busway itu yang bertenaga listrik gitu, tapi kan listriknya masih bersumber dari batu bara. Nah kita mau mencoba advokasi ke pemerintah bahwa gantilah sumber energi itu menjadi energi terbarukan. Jadi kayak itu tadi pentingnya pengakuan terhadap kapasitas kolektif orang muda. Oke, barusan kita saksikan videonya dan seperti tadi sempat disinggung juga sama KLC di segmen 1 bahwa pelibatan anak muda itu banyak sekadar tokenisme, datang, foto, ya anak muda sudah terlibat seperti itu ya. Nah, saya ingin tahu nih menurut KLC sebagai generasi muda, mewakili generasi muda, apa sih upaya pelibatan yang genuine, maksudnya kayak yang tulus dan strategis seperti apa sih yang sebenarnya harus dilakukan sama pemerintah agar suara dan inisiatif Gen Z ini punya pengaruh
pengaruh nyata bahkan ya dalam pengambilan keputusan. Gimana nih Kak Elsie? Oke, tadi dari Febri udah cukup jelas ya, maksudnya eh, yang harus genuine yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk orang muda, yaitu yang seperti Febri yang sudah jelaskan tadi, kemudian sudah aku jelaskan tadi juga bahwa pelibatan genset yang dijamin secara hukum dan sistematis itu sangat penting, karena seperti yang kita tahu bahwa ke depan kamilah yang akan menanggung beban iklim di dunia ini. Jadi selain penegakan bermakna, kemudian juga pengakuan terhadap kapasitas kolektif orang-orang muda itu juga penting. Seperti yang tadi bahwa aku jelaskan bahwa pemerintah perlu untuk mengkaji kembali proyek-proyek besar, termasuk kalau di Nusa Tenggara Timur sekarang yang lagi gencar-gencarnya itu adalah proyek geotermal Pocoleok. Mengkaji kembali tuntutan-tuntutan orang muda yang berusaha untuk mempertahankan tanah mereka dari dampak-dampak krisis iklim gitu. Oke. Selain pelibatan, negara juga harus memastikan kebijakan-kebijakan yang disusun itu harus tetap sasaran dan bottom up gitu, berdasarkan suara-suara dari akar rumput. Iya. Lalu yang berikutnya adalah penting juga untuk melibatkan generasi muda dalam pengawasan dan penegakan hukum. Jadi tidak hanya perencanaan, tetapi juga kami juga ingin mengawasi berjalannya kebijakan-kebijakan pemerintah, tentunya dengan perlindungan hukum, karena seperti yang kita tahu bahwa teman-teman kami di Pocoleok, teman-teman kami di Halmahera itu seringkali mendapat kriminalisasi ketika mencoba untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan, ketika menyuarakan dampak-dampak yang bisa saja merampas hak-hak hidup mereka, tapi kemudian dikriminalisasi. Menurut aku itu yang penting. Oke. Nah kalau menurut Kak Dina sendiri seperti apa nih Kak Dina? Aku setuju banget sama Kak Elsie dan juga dari video Climate Rangers itu. Jadi penting untuk mendorong penyelenggara negara untuk menghilangkan bias dan stereotip yang terlekat erat di orang-orang muda gitu. Karena seringkali kan orang-orang muda dilekatkan kalau misalkan mereka masih muda gitu, mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak punya pengalaman, enggak gitu. Mereka orang muda itu banyak yang memiliki banyak pengetahuan karena mereka berasal dari banyak wilayah dan mereka itu mengalami perampasan hak yang berbeda juga gitu. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat berbeda di setiap orangnya gitu, dan itu pengetahuan. Jadi perlu untuk meningkatkan partisipasi yang bermakna gitu untuk orang muda dalam merumuskan satu kebijakan, bukan cuman mengajak orang muda untuk jadi orang bagian dari konsultan yang cuma diajak untuk mengkonsultasikan hasil kebijakan di akhir gitu. Dan padahal itu barang udah jadi. Seharusnya orang muda itu dilibatkan untuk menyusun kebijakan yang bisa berdampak di wilayah mereka masing-masing. Jadi penting juga untuk menambah representasi orang muda dari setiap wilayah, kota ataupun kabupaten untuk merumuskan kebijakan-kebijakan apa sih yang sebenarnya bisa berdampak kepada hidup mereka masing-masing gitu di wilayah mereka. Gitu. Karena selama ini kan kayak tadi yang disebutin Kak Elsie gitu, itu sangat jelas gitu gimana orang muda tuh seringkali cuma diajak untuk jadi cherry on top gitu. Aku udah inklusif gitu, aku udah ngajak orang muda, aku udah ngajak orang-orang lain yang masuk dalam kelompok marginal, padahal itu hanya ilusi gitu. Pelibatan ilusi, bukan yang bermakna gitu. Kalau melihat kecemasan Gen Z terhadap krisis iklim ini ya, memang menurut kalian nih atau menurut kita sebagai Gen Z ini dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh aktivis muda dan komunitas akar rumput, mungkin seperti tadi Climate Rangers, agar aksi iklim ini bisa lebih berdampak lebih luas dan sistemik? Mungkin boleh semenit ini dari Kak Dina dan juga Kak Elsie sebelum kita break. Silakan Kak Dina. Oke, aku dulu ya. Aku sebenarnya ada beberapa poin sih, Kak. Yang pertama itu penting untuk orang muda itu didukung dalam melakukan kerja-kerja dia di manapun, di isu dia atau di wilayah mereka masing-masing gitu, dengan dibukanya keran pendanaan dengan cara yang tidak sulit gitu, karena seringkali kita orang muda tuh punya inisiatif yang banyak, punya ide-ide yang cemerlang gitu, tapi di satu sisi kita tuh nggak punya dana untuk merespons isu sosial lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Itu yang pertama. Kedua, pentingnya untuk
mendorong penyelenggara negara untuk tidak melakukan kekerasan epistemologi. Itu yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada di masyarakat. Tadi Kak Elsie sudah sempat bilang bagaimana krisis iklim ini berdampak pada pengetahuan-pengetahuan lokal atau budaya lokal yang pada akhirnya hilang gitu. Terus kemudian gimana caranya penyelenggara negara atau generasi-generasi senior itu melibatkan kita secara aktif dan bermakna gitu. Jadi jangan cuman ngajak kita untuk ikut-ikutan doang, tapi nggak yang diajak secara bermakna itu harus bermakna gitu. Nggak bisa kalau nggak. Harus bermakna ya, nggak bisa kalau nggak. Dan mungkin untuk Kak Elsie, kayak ini waktunya udah agak mepet nih kalau misalnya dijawab, karena kalau Kak Elsie ngomong masih satu kalimat langsung, Kak boleh kita hold dulu. Tapi nanti setelah ini juga kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp maupun melalui live chat YouTube KBR Media, dan juga kami nanti inginkan dari Kak Dina dan Kak Elsie untuk boleh memberikan komentar dan tanggapannya. Dan saudara, Ruang Publik akan kembali setelah jeda berikut ini. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Sekarang nomor telepon bebas pulsa KBR menjadi 0800 2457 893. Jangan lupa 0800 2457 893. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang. Ini bukan hal baru. Jawa Tengah, angka pernikahan dini juga Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seorang gadis berusia 18 tahun. Seolah ini bukan masalah. Tapi, bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak? Gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya bisa naik sekolah. Ya, pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah, saya tidak bisa memenuhi impian bapak ibu. Saya Malika, ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau nikahin cita-cita Disclose, dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. Betul banget, harus matang ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana? Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Baik saudara, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop, dan tema kita pada pagi hari ini generasi Z menagih tanggung jawab iklim. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan membaca komentar, mungkin boleh sedikit Kak Elsie menambahi pertanyaan tadi kita sebelumnya. Kira-kira menurut Kak Elsie seperti apa sih dampak yang lebih luas dan sistemik ini bisa kita dapatkan? Oke. Kayaknya tadi Kak Dina udah sebutin semua ya. Kalau menurut aku yang paling penting itu adalah perlindungan
regulasi perlindungan orang-orang muda yang berani bersuara, berani untuk mengatakan bahwa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi justru orang-orang muda ini jangan dikriminalisasi, jangan diancam kalau mereka menyuarakan sesuatu yang menurut mereka ini nggak baik atau ini perlu dipertimbangkan lagi, tetapi mungkin bisa juga didengarkan gitu. Oke. Terus yang kedua adalah itu tadi melibatkan regulasi yang melibatkan orang muda secara nyata gitu. Ya. Terima kasih Kak Elsie, dan mungkin sekarang kita masuk ke penelpon kita. Halo, selamat pagi. Ini dengan Michael dari Kuala Kurun. Silakan Michael, pertanyaan ataupun mungkin komentarnya. Iya, selamat pagi kakak-kakak. Ini mungkin saya mau menanggapi saja, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh kakak siapa, Dina, sama kakak yang satu lagi ya, kakak Elsie. Iya, begini. Jadi ini temanya menarik sekali, Gen Z menagih tanggung jawab iklim. Walaupun saya sebenarnya sudah tidak Gen Z lagi, jadi milenial gitu ya. Nah, gimana agar tema-tema seperti ini atau pembahasan seperti ini informasinya merata, gitu. Jadi bisa sampai ke teman-teman di Kalimantan seperti saya di Kuala Kurun gitu. Jadi ini sepertinya masih banyak dibahas di teman-teman katakanlah di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta gitu. Kalau menurut kakak-kakak berdua apa yang harus dilakukan? Kan generasi Gen Z ini juga adalah generasi yang melek digital ya. Apakah sosialisasinya yang masih kurang di sosial media atau seperti apa? Oke, seperti itu ya, Kak. Oke. Terima kasih, sukses terus. Terima kasih Pak Michael untuk pertanyaannya, dan mungkin di hold dulu jawabannya. Ini saya membacakan dulu beberapa pertanyaan dari YouTube, dari live chat YouTube kita. Nanti mungkin boleh sembari dikomentari juga kalau memang ada yang ingin dikomentarin atau ingin dijawab ya, sebelum menjawab pertanyaan Pak Michael tadi. Dari AEVA, beliau bertanya, menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab dalam menyelamatkan masa depan bumi? Jika diberi kesempatan berbicara di forum dunia seperti JASCOP, apa yang ingin Gen Z sampaikan soal ini? Kemudian juga ada Elvi yang bertanya, Kak, apa sih yang buat generasi muda sekarang ngerasa urgent buat nuntut tanggung jawab iklim dibanding dengan generasi sebelumnya? Arti menagih tanggung jawab iklim buat kalian tuh apa? Kemudian juga ada Nino Gabriel yang bertanya, apa tantangan terbesar ketika mengajak pemerintah untuk peduli pada isu iklim? Apakah kalian merasa dukungan dari pemerintah dan swasta sudah cukup? Kalau belum, apa yang masih kurang? Kemudian juga ada Logan yang mengomentari, menarik nih topiknya, tapi kalau menurut kalian Gen Z saat ini merasa punya beban moral nggak sih untuk selamatkan bumi dari krisis iklim ini? Kemudian ada Fahrezi yang memberikan komentar juga dan bertanya, menurut terawangan kakak-kakak narasumber, apa yang bakal terjadi pada masa depan bumi kalau 20-30 tahun ke depan kalau generasi sekarang, which is Gen Z, nggak bertindak? Nah, itu dia beberapa komentar yang sudah masuk. Mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Kak Dina dari pertanyaan Pak Michael tadi, dan mungkin sembari menanggapi ada sedikit-sedikit yang masih berkolerasi ya pertanyaan-pertanyaan dari live YouTube. Silakan Kak Dina. Makasih Kak Michael ya. Aku manggilnya Kak ya. Ya, biar muda ya, sama muda. Itu biar biar setara gitu. Nah, jadi sebenarnya ini sebenarnya tanggung jawabnya itu nggak cuman berpusat di satu orang sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya bagi orang-orang yang memang sudah terpapar dengan isu ini itu ikut bersuara gitu. Jadi kita jangan dulu menunggu tindakan dari penyelenggara negara untuk bertindak tentang sosialisasi isu-isu yang terkait dengan krisis sosial ataupun krisis iklim gitu. Dan ini akan bisa berdampak dengan gimana ya komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan, mungkin yang Gen Z yang sudah terpapar itu mungkin juga didukung untuk membuat aksi-aksi atau mungkin membuat diskusi gitu atau riset-riset di kampung-kampung mereka untuk akhirnya bisa mendorong gitu bagaimana si isu-isu ini tuh semakin meluas dan nggak terkesan eksklusif gitu, nggak cuman kayak ini isu-isu iklim, ini isu-isu untuk orang-orang di urban atau isu-isu orang di Jawa, enggak gitu sebenarnya. Tapi mungkin emang yang terkait dengan isu iklim ini banyaknya diomongin sama orang-orang muda yang di urban, tapi sebenarnya isu ini tuh
sangat berkaitan erat dengan isu-isu yang ada di rural gitu, sangat terkait erat gitu. Oke, mungkin Kak Elsie tanggapannya ataupun komentarnya? Iya, benar banget yang dibilang sama Kak Michael tadi, bahwa isu ini itu masih cukup jauh dari orang-orang yang jauh dari akses informasi. Karena aku beruntung tinggal di Kota Kupang, di Nusa Tenggara Timur, yang akses informasinya cukup mudah untuk mencari tahu soal isu krisis iklim ini. Kemudian di Kota Kupang sendiri juga ada gerakan-gerakan kolektif yang isunya itu climate change. Ada koalisi kopi, koalisi orang muda untuk perubahan iklim, yang mereka bergeraknya itu bersama-sama, berkolektif untuk mengedukasi soal isu-isu iklim. Tetapi isu iklim ini kemudian terasa berat ketika kita bawa ke agak jauh dari Kota Kupang, sebut saya di Kabupaten Kupang misalnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang-orang di akar rumput itu biasanya sudah tidak punya waktu lagi untuk mencari tahu. Kenapa? Karena mereka selalu sibuk mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan mereka. Ada juga yang mereka bekerja hari ini untuk makan hari ini. Jadi mereka tuh tidak punya waktu untuk belajar lagi, mencari tahu lagi. Nah, ini kemudian juga menjadi PR bersama, bagaimana keinginan kami itu sebenarnya bagaimana perubahan iklim ini sebenarnya harus masuk dalam sekolah, maksudnya mata pelajaran di sekolah sudah harus masuk, karena ini sudah sangat urgent. Jadi semua orang baik dari akar rumput maupun sampai di urban itu sudah harus tahu bahwa dampak ini serius dan yang familiar. Kalau kita bicara dengan teman-teman dari daerah di Kabupaten Kupang misalnya, kalau kita bertanya soal krisis iklim, mereka tidak tahu apa itu krisis iklim. Tapi ketika kita sebut dampaknya seperti kemarin Badai Seroja, mereka tahu. Betul. Jadi kalau misalnya kita bekerja sama dengan teman-teman yang di daerah Kabupaten Kupang, itu memang kita cenderung untuk menggunakan bahasa yang nggak berat-berat amat, karena penggunaan bahasa itu juga sangat mempengaruhi orang lain ya untuk mencari sesuatu gitu kan. Oke, berarti pendekatannya berbeda ya, tapi tujuannya yang sama, betul. Oke. Tujuannya sama. Dan ini ada juga penelpon. Aku nambahin nggak sih? Oh, silakan Kak Dina. Silakan Kak Dina sedikit. Aku jadi terpantik. Iya. Tapi tadi abis ini hal yang penting juga gitu, karena isunya kan sebenarnya itu dirasakan oleh kedua belah pihak gitu, baik yang di rural dan di urban. Tapi tantangannya adalah baik di rural maupun di urban tuh punya bias-biasnya tersendiri gitu, terkait dengan isu apa yang terjadi di rural, apa yang terjadi di urban gitu. Dan untuk itu penting juga untuk mempertemukan dua orang, maksudnya dua kelompok orang yang berbeda latar belakangnya itu, misalkan dari rural atau dari urban, itu untuk saling bertemu gitu, untuk jadi kita saling berbagi pengetahuan gitu. Misalkan kita bisa ngomongin soal isu krisis iklim, isu sosial, politik, jadi kita bisa mengaitkan gitu. Jadi nggak cuman di satu kacamata, misalkan kita membicarakan soal isu krisis iklim, padahal itu tuh sangat berkait dengan isu-isu lain yang interseksional gitu. Betul. Baik, terima kasih Kak Dina sudah terpantik untuk menambahkan ini insight-nya ya. Tapi mungkin sebelum kita break, ini kita mau mendengarkan terlebih dahulu, mungkin ada komentar nih dari penelpon kita, ada Mas Pentra dari Bali. Apakah masih terhubung di line telepon? Halo, selamat pagi Mas Pentra. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, silakan dengan komentarnya. Ya, kepada narasumber selamat pagi ya, saya Pak Pentra dari Bali. Ya, jadi menanggapi anak muda nagih janji pada pemerintah ya. Nagih janji pada pemerintah. Nah sekarang ini musimnya panas membara, tiba-tiba tidak menentu, atau hujan sampai banjir. Nah terkait dengan hal ini, pasti lingkungan itu berperan ya. Lingkungan di mana Anda berada, anak muda ya, di mana Anda berada, itu apa tindakan Anda. Lalu kepada anak muda, generasi muda ke depan ini, apa harapan Anda dari pemerintah di mana Anda berada? Apa harapan Anda pada pemerintah untuk menjaga lingkungan, supaya pemerintah ini peduli terhadap lingkungan itu loh. Itu hanya pertanyaan saya itu saja Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Pentra dari Bali, dan mungkin kita masih punya beberapa menit sebelum kita break ke sesi berikutnya. Mungkin dari KLC sendiri nih, kira-kira apa nih harapan dari pemerintah untuk menjaga lingkungan dan agar pemerintah peduli nih sama lingkungan? Silakan KLC.
Kalau menurut aku pemerintah sudah harus melihat kelompok-kelompok rentan itu sebagai subjek terdampak. Karena kalau mereka bicara soal climate change ini, kita tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang cukup ambisius gitu. Jadi kaji kembali kebijakan-kebijakan yang ambisius itu, kemudian lihat kembali apakah pembangunan yang sudah ada saat ini adaptifkah terhadap perubahan iklim. Karena kalau kita ambil contoh di Kota Kupang, dulu itu Kota Kupang punya pesisir yang sangat panjang, itu namanya Pasir Panjang. Tapi kemudian dibangunlah sebuah jogging track yang justru malah ini tidak adaptif, malah menambah kerentanan terhadap perubahan iklim gitu, terhadap nelayan tidak bisa parkir perahu, dan kita nggak bisa lagi duduk di pasir, kita udah duduk di beton, semua pesisir itu sudah di beton. Jadi menurut aku yang paling penting adalah pemerintah perlu mengkaji kembali gitu, meninjau kembali apakah pembangunan atau kebijakan ini itu berpihak kepada mana, berdaulatnya kepada mana, kepada rakyat kah atau ke mana gitu. Oke, terima kasih Kak Elsie. Dan untuk Kak Dina mungkin di hold dulu jawabannya. Kita akan boleh menjawab nanti setelah sesi berikut ini ya. Dan saudara, Ruang Publik akan kami lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id dan pilih Ruang Publik. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu. Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang. Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk perpustakaan gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya. Wah, udah hampir jam 5 nih. Ketinggalan perspektif baru lagi. Waduh, dengerin dulu ah. Sekian. Nah, kan ketinggalan lagi deh. Nih ya, biar gak ketinggalan seperti saya, dicatat dong tayangnya setiap Jumat jam 4:30 sore. Masih bersama Wimar Witular di seluruh radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Diingat ya, biar gak ketinggalan seperti saya. KBR, inspiratif, terpercaya. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop.
Saudara, inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Dan tema kita pada pagi hari ini, Generasi Z menagih tanggung jawab iklim. Dan seperti tadi janji kita sebelum segmen 3, Kak Dina silakan jawabannya sedikit sebelum kita masuk lagi ke penayangan video berikutnya. Silakan Kak Dina jawabannya. Tadi lupa pertanyaannya. Harapannya dari pemerintah. Oh, harapan. Oh, oke. Silakan Kak. Oke. Iya. Harapan ya. Oke, harapanku untuk pemerintah penyelenggara negara itu untuk bisa ya nanti ke depannya semoga itu bisa lebih bisa menempatkan keberpihakan mereka tuh ke masyarakat gitu. Khususnya masyarakat marginal yang terdampak gitu, karena mereka adalah kelompok yang paling terampas dan terdampak hak-haknya gitu. Dan kemudian semoga ke depannya nanti pelibatan orang muda tuh akan lebih banyak dan bermakna gitu dalam penyusunan kebijakan. Jadi orang muda itu bisa lebih kontekstual juga untuk menyusun kebijakan-kebijakan apa yang mereka butuhkan di kemudian hari. Gitu. Ya, dan sebelum kita masuk ke diskusi kita selanjutnya, kita mau lihat kembali nih untuk cuplikan video dari Dian Irawati selaku co-founder Kaula 17. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Ya, aku rasa itu adalah bentuk kecintaan terhadap bangsa ya. Kita ngomong sekarang hari ini Sumpah Pemuda ya. Itu adalah bentuk kecintaan anak muda nih, orang muda terhadap bangsa, bahwa mereka terus bersuara. Karena mereka sadar betul ini tuh adalah tempat yang Anda mau lari kemana sih? Kan pada akhirnya kan kita akan balik lagi ke sini ya kan. Where you come back to your mother kan gitu, the nation. So saya rasa sih ya kalau memang ruangnya belum ada, sebenarnya kan balik lagi ke posisi keseimbangan ya kan. Dan kalau kita percaya ini adalah negara hukum, ya harus dalam koridor hukum kita berjuang. Dan saya rasa itu yang memang kita akan terus pelajari. Sedikit ya, waktu kemarin itu kan kita sempat bareng sama Climate Rangers, kita ngundang Climate Rangers juga untuk di Kaula Goes to School. Ini bahkan anak-anak SMA. Kita ngomongin soal lingkungan tuh tadinya cuma kok biasa aja, tapi memang permasalahan lingkungan, tambang ya kan, terus kemudian masalah Pulau Padar, Gak Island, kemudian masyarakat adat, Mabasa Ngaji, itu kan bukan sesuatu yang kalau zaman saya mungkin Anda bredel korannya selesai. Zaman sekarang ini anak-anak itu semakin jago-jago gitu, algoritmanya bukan budak lagi loh, sometimes they actually making it. You cannot stop that. So I think it's very good to actually really take a look at of what they want. When we were in the Kaula Goes to School kan pada jadi Anadin Amisa semua tiba-tiba. Kita minta menyuarakan pendapat, kita pikir dia akan bilang, ya kita kepengen misalnya sampah di sekolah begini. Enggak loh. Mereka benar-benar ngomong kayak boleh nggak boleh nggak kita pindah energi? Boleh nggak polusi udaranya diberhentikan, dan pakai puisi ya Bu. Jadi kayak buat gue, no, that is not something that being taught. Aktivism tuh at this point udah bukan di taught lagi, udah nggak diajarin. Dia lihat gitu. Ketika anak sekolah dikasih AC misalnya ya, terus kemudian tapi di luar lapangan aspal, itu aja kan panas ya. Dia udah bisa kepikiran tuh. Jadi kalau sekarang Z ini mulai punya koneksi kan, dia udah mulai lihat nih, oh ada nih double problem nih, gue ngomongin lingkungan, masyarakat adat kena nih, gila. Jadi undang-undang apa? Ini hebat loh, dulu-dulu lu tanya 4 tahun yang lalu, tapi sekarang mereka sudah mulai bisa koneksikan. Nah, Alpha itu lebih parah lagi, dia akan making it happen. So I think at the end of the day, if everybody say like, oh we have so much not hope, kalau gue malah bener-bener bahagia sih dari setiap langkah yang gue lihat. Ya udahlah ya, mungkin angkatan gue udah hilang aja gitu. Tapi kayak tapi kalau gue lihat yang muda-muda gitu ya, and then how they're actually push it far, I think it is within 2 years things change. The understanding is bigger. Yes, of course masih ada suara-suara di TikTok ya kan. Tapi itu kan ya siapa yang enggak sih gitu ya. Pasti selalu ada against. But I think overall I feel like when it comes to knowledge is getting deeper now, ya kan. Cuma balik lagi memang salurannya macet gitu. Iya. Nah, apa kita mesti bikin saluran sendiri nggak tahu gue. Tapi kalau menurut gue sih at the end of the day pasti kalau ya mungkin mudah-mudahan sih politisnya juga belajar ekonomi ya, ada demand and supply gitu ya.
Oke, kita baru saksikan video dari Kak Dian Irawati dan saya mau nanya langsung nih ke dua narasumber. Bagaimana nih memastikan aspirasi generasi muda terhadap ketidakadilan iklim ini bisa diwujudkan? Mengingat saluran politik dan ruang demokrasi yang semakin menyempit. Mungkin boleh silahkan siapa yang mau duluan menjawab nih, Kak Dina atau Kak Elsie, silahkan. Halo, ini mana suaranya nih? Oke, jadi gimana caranya memastikan aspirasi generasi muda itu terhadap ketidakadilan iklim itu dapat diwujudkan ya? Yang pertama itu kita perlu untuk mendorong pemerintah untuk mengesahkan payung hukum rancangan undang-undang keadilan iklim yang diinisiasi oleh masyarakat sipil. Karena payung hukum ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga merupakan alat untuk mengamankan ruang partisipasi secara bermakna, secara hukum yang mewajibkan pelibatan subjek-subjek rentan gitu. Terus yang kedua, ini ada yang menarik kemarin habis Indonesian Climate Justice Summit 2025 di Jakarta, itu kan memang ada diskusi khusus anak muda untuk menyampaikan aspirasi soal perubahan iklim, dan mereka menuntut reformasi institusi. Kenapa? Karena aspirasi yang diwujudkan oleh anak muda ini, seperti yang aku bilang tadi, seringkali mendapatkan tindakan-tindakan represif dari aparat gitu. Dan ini perlu untuk dikaji kembali, direformasi lagi institusi agar Gen Z itu merasa aman dan terlindungi saat mereka melakukan demonstrasi atau mengkritik kebijakan. Yang kedua, berikutnya mungkin bisa menggandeng kelompok rentan sebagai kolaborator seperti petani, nelayan, dan subjek rentan lainnya. Dan ini merupakan kunci legitimasi dan kekuatan moral. Dan tentu juga memanfaatkan platform media sosial saat ini ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa akses media saat ini begitu masif dan begitu tumbuh dengan pesat, dan penggunaan platform media yang secara cerdas ini juga bisa menciptakan kesadaran publik gitu terkait isu-isu ini. Oke, kalau menurut Kak Dina gimana, Kak Dina? Silakan dengan jawabannya. Maaf, tadi aku terlempar. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi gimana sih memastikan aspirasi generasi muda terhadap ketidakadilan iklim ini bisa diwujudkan, mengingatkan saluran politik dan ruang demokrasi yang semakin menyempit ini. Seperti apa itu, Kak, menurut Kak Dina? Oke. Iya, untuk memperkuat ini ya, suara-suara kaum muda itu sendiri. Jadi kalau misalkan lihat sekarang kondisinya gitu, terlebih pasca aksi bulan Agustus lalu, itu kan banyak akhirnya setelah tensnya turun, akhirnya tuh suara-suara orang muda tuh semakin direpresi gitu. Tapi itu penting juga bagi kita orang muda itu untuk melihat lagi bagaimana pentingnya untuk tetap menyuarakan aspirasi ataupun pemikiran-pemikiran kita atau kritik tentang isu yang terjadi saat ini, baik tentang lingkungan ataupun sosial gitu. Mungkin kita bisa melihat juga media-media lain yang mungkin juga bisa jadi efektif gitu, misal lewat budaya, seni, ataupun soal riset gitu, kita bisa ikut mengambil upaya untuk meriset pengetahuan apa yang terjadi di sekitar kita untuk jadi data modal gitu, untuk jadi upaya untuk advokasi juga gitu ke depannya gitu. Oke, dan ini sebenarnya pertanyaannya masih ada dan masih banyak banget nih ya, tapi waktu kita tinggal sedikit lagi. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir saya inginkan sekaligus closing statement dari masing-masing narasumber, dan ini saya memberikan waktu, saya pakai timer nih ya, masing-masing 1 menit. Ini saya ingin bertanya, dalam konteks global, dalam konteks global menjelang COP30 UNFCCC, bagaimana aktivisme iklim Gen Z di Indonesia dapat disuarakan di tingkat internasional untuk menagih tanggung jawab iklim dari negara-negara maju dan memastikan keadilan iklim global? Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Kak Elsie, silakan. Silakan Kak Elsie. Oke, tanggung jawab iklim untuk menagih tanggung jawab iklim secara global ya. Iya. Oke, sebagai generasi muda, aku rasa kita perlu untuk mendesak secara global agar
Loss and Damage Fund ini segera dibicarakan dan dioperasikan dengan mekanisme yang dapat diakses langsung oleh komunitas dan kelompok rentan di Indonesia yang merupakan subjek paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, dan jadi bukan hanya melalui proyek-proyek pemerintah gitu. Dan yang kedua adalah kami menolak greenwashing dan carbon market yang curang, karena Gen Z, orang muda harus menyuarakan kritik terhadap mekanisme global yang tidak melindungi rakyat dan berpotensi menjadi alat untuk greenwashing lagi nih bagi negara baju atau negara yang perusahaan multinasional. Kemudian di COP 30 mendatang bukan hanya soal menuntut target emisi ya, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban secara historis dan keadilan finansial, karena mengingat kami generasi muda terutama yang tinggal di NTT ini kan kita tahu bahwa provinsi dengan berada di bawah daerah 3T kan ya. Kemudian pendidikan SDM yang rendah. Tentu kami anak muda di NTT mengalami kerentanan yang multidimensi gitu. Jadi mulai dari krisis kesehatan hingga ancaman hilangnya budaya seperti yang terjadi di Kodi Sumban NTT, dan kegagalan ini itu tidak bisa lagi ditoleransi dan harus segera dibayar dengan komitmen pendanaan dan yang adil dan ambisius dan tidak ribet gitu untuk mengakses. Terima kasih Kak Elsie, dan mungkin langsung Kak Dina karena waktu kita sudah hampir habis. Silakan Kak Dina. Jadi kita perlu di COP itu menuntut akuntabilitas negara-negara yang memiliki dampak besar dalam perusakan-perusakan yang terjadi sekarang di Indonesia gitu. Dan perlu juga mereka untuk mengakui apa yang sudah dilakukan dari dulu-dulu, pengakuan sejarah gitu, apa yang sudah dilakukan dalam memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang ada gitu. Dan mudahkan akses dana bagi kelompok muda. Terima kasih sekali. Aduh, seru sekali hari ini saya ngobrol sama rekan sebaya saya ya. Dan saudara, mohon maaf sekali karena waktu yang terbatas, kita harus akhiri perbincangan kita hari ini. Dan terima kasih sekali untuk kedua narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Ada Kak Dina Rida dari Kata Indonesia dan Kak Elsie Gracia dari Yayasan Pikul. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eva Tarigan bersama seluruh kerabat kerja undur diri. Salam. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Anda tengah mendengarkan